Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Carolus Perdi Jornando, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Sintang, Kabupaten Sintang. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Astuti Winarti MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 3 Sintang. Halo Ibu Astuti, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Pak Ferdi. Puji Tuhan. Bagus Bapak seperti itu ya Bu. Baik. Pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses observasi kelas. Begitu ya Bu. Adapun tujuan diadakannya observasi di kelas nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pengajaran terbaik bagi murid-murid Ibu di kelas. Nah ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan ke Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah kira-kira apa sih tujuan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajarannya nanti? Baik Pak Ferdi, tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah menulis teks berita dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan ciri kebahasaan teks berita itu sendiri. Oh baik, berarti ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai tadi yaitu menulis teks berita dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan ciri dari kebahasaannya. Betul. Nah baik Bu, kira-kira ini area pengembangan yang Ibu capai itu apa ya? Kalau kita lihat dari bahasa tujuan tadi kan Pak, itu menulis Pak ya, berarti menulis teks berita. Artinya area pengembangan yang saya fokuskan pada kegiatan pembelajaran saya kali ini itu adalah pada area keterampilannya, keterampilan menulis. Baik sekali Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu dari aspek keterampilannya tadi Bu ya. Saya juga ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin itu dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya. Baik, pembelajaran menulis teks berita kali ini untuk strateginya itu saya mengintegrasikan antara strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSD, keterampilan sosial emosional Pak ya. Sedangkan model pembelajaran yang saya rencanakan untuk digunakan itu adalah model discovery learning. Kemudian untuk metodenya sendiri itu memadukan antara metode diskusi, kemudian metode ceramah dan metode presentasi. Oke baik, berarti untuk strategi yang akan Ibu terapkan nanti itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian modelnya discovery learning, dan metode pembelajarannya itu perpaduan antara ceramah, diskusi, dan presentasi. Nah bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Baik Pak, sehubungan dengan metode yang akan saya gunakan nanti, maka media-media yang akan saya gunakan itu antara lain LCD proyektor, kemudian laptop, kemudian media evaluasi online itu berupa Padlet. Oke baik Bu. Nah kira-kira nih Bu, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan di jam berapa Bu? Kebetulan besok nih Pak Ferdi, hari Selasa itu di kelas 11C ada jadwal bahasa Indonesia di jam ke-1 dan ke-2. Oke baik, berarti Ibu akan melakukan pelaksananya ini di hari Selasa besok di kelas 11C di jam pertama dan kedua ya Bu ya. Nah baik Bu, jadi nanti di hari Selasa besok di kelas 11C dan di jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan observasi di kelas, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas saat proses pembelajarannya ya Bu. Nah nanti setelah Ibu melakukan proses pembelajaran dalam kelas, kita adakan lagi percakapan yang terakhir
yaitu percakapan pasca observasi. Nanti di situ saya hadirkan juga pengajar praktik saya, Bu. Jadi sebelum kita akhiri ini, Bu, kira-kira apa sih akan yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak Eli, gambaran seperti apa pembelajaran yang akan saya lakukan besok agar tujuan pembelajaran itu sendiri bisa tercapai dengan maksimal gitu Pak. Bagus sekali, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya dan sudah bersedia juga mau berbincang-bincang dengan saya hari ini di pra-observasi kali ini. Sampai bertemu lagi besok di kegiatan observasi di kelas 11C. Demikian percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu ya. Selamat pagi. Kita doa dulu ya. Silakan hari ini yang diiratnya siapa? Arka ya. Silakan Arka pimpin doa kita pada hari ini. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dan karena hari ini adalah giliran saya, jadi saya akan menggunakan doa yang diajarkan pada Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini banyak hal Kau berikan kepada kami. Selanjutnya ini kami akan melaksanakan pembelajaran kami selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati pelajaran kami dari awal sampai akhir, sehingga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami dan bangsa ini. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan Kasih-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih untuk Konfius. Yang hari ini tidak hadir siapa? Hadir semua ya. Kita itu. Baik ya, pada pembelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya materinya tentang apa? Ya, teks berita ya. Nah, materi teks berita kali ini adalah melanjutkan kegiatan kita menuliskan teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, secara berkelompok kalian sudah memilih satu topik berita, kemudian kalian sudah saya tugaskan untuk observasi lapangan untuk mendapatkan informasi yang akan kalian tuliskan menjadi sebuah berita, gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, apakah semua kelompok sudah selesai melakukan observasi lapangan? Oke. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan informasi yang akan dituliskan nantinya ke dalam berita? Oke, kalau seperti itu, hari ini kita bisa lanjut menuliskan teks berita kita. Lalu nanti kita akan publikasikan di media elektronik ya. Nah, Ibu kemarin sudah kirimkan link Padlet. Link Padlet itu adalah link media elektronik online yang akan mempublikasikan berita yang kalian tulis, gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian bisa lihat sudah Ibu tayangkan di depan, ya. Kalian menulis teks berita berdasarkan informasi yang diperoleh dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan ciri kebahasaan serta menerbitkannya di media cetak atau digital. Nah, kalau Padlet media cetak atau digital? Digital ya. Nah, itu bukan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin waktu observasi lapangan ada kesulitan atau ada yang ingin dikoordinasikan dengan saya, boleh silakan kalau ada. Nampaknya sudah jelas semua. Kalau tidak ada, silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Ya, silakan.
Baik ya, sekarang kalian silakan bekerja di dalam kelompok untuk menuliskan berita berdasarkan informasi yang kalian dapatkan pada kegiatan observasi lapangan kemarin. Ya, silakan. Nanti kalau ada kesulitan, silakan tanyakan. Tunjuk tangan saja ya. Jadi pada saat kalian kerja kelompok, tunjuk tangan saja. Tanyakan apa yang dirasa menjadi kesulitan. Silakan sekarang tuliskan dulu beritanya. Silakan kalau ada kelompok yang ingin bertanya, ada yang mengalami kesulitan, silakan bertanya. Ya. Kesulitan mempublikasikan beritanya ya. Beritanya udah jadi, sudah ya. Berarti tinggal publikasi ya. Nah, linknya sudah dibuka. Nanti kalau memang kesulitan menulis langsung di dalam link magnetnya, kalian bisa menuliskan berita itu di file Word dulu. Nah, nanti setelah jadi beritanya, nanti baru kalian tuliskan file Word itu ke linknya, ya. Kalau memang kesulitan langsung menuliskan beritanya di linknya, ya. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Oke, ini kelompok 1 bagaimana? Oh iya, jadi kendalanya itu sulit menampilkan foto lebih dari satu ya di link itu ya. Ya, jadi kurang lebih sama kelompok yang di belakang tadi. Kalian bisa solusinya itu kalian bisa membuat berita itu di Word dulu, di file Word atau file PDF bisa. Kalian bisa masukkan beberapa foto di situ, kemudian nanti yang kalian upload adalah filenya. Jadi kan kalau langsung menuliskan di situ kan memang hanya bisa satu foto saja tuh. Nah, solusinya bisa gitu. Kalau mau lebih beberapa foto bisa di file Word dulu, file Word-nya yang dipublikasikan. Ya, bisa dipahami? Ya. Baik ya, supaya tidak bosan, sekarang kita lakukan perenggangan sendi-sendi dulu, ya. Kita akan melakukan teknik stop yang sudah biasa kita lakukan, ya. Di kelas 10 dulu juga sudah pernah pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga teknik stop, ya, dalam kalian duduk, kemudian melemaskan sendi-sendinya, duduk dengan nyaman, kemudian nanti saya akan mendengarkan back sound, ya. Kalian harus tutup matanya, ya. Dan kalian mengatur nafas, menarik nafas, kemudian menghembuskan nafas. Nanti saya akan kasih arahannya, ya. Nah, gitu. Jadi teknik stop ini kita lakukan supaya kalian bisa merefleksikan diri. Bisa merefleksikan diri kalian, posisi kalian tuh sebenarnya sekarang berada di mana, termasuk niat kalian hari ini ke sekolah itu apa, termasuk tujuannya apa, udah dapat belum tujuannya hari ini, gitu ya. Nah, jadi kita akan lakukan teknik stop. Silakan semua buku-bukunya ditutup dulu, HP-nya juga diletakkan. Kalian posisikan diri kalian senyaman mungkin, duduk boleh, tangannya letak di meja boleh, letak di
di paha boleh, mau begini boleh, pokoknya yang serileks-rileksnya, senyaman-nyamannya kalian ya. Relax senyaman-nyamannya kalian, tapi jangan baring, jangan lalu ada yang tangannya di atas, mungkinnya jangan ya. Jadi relax itu tetap berada di posisi duduk dan usahakan aliran darahnya itu lancar gitu. Jadi kan kalau ada ditekuk-tekuk kadang nggak lancar gitu ya. Baik, silakan kembali ke posisi relax. Kemudian dalam hitungan ketiga silakan tutup matanya semua. 1, 2, 3. Tutup matanya semua ya. Kemudian kalian atur pernapasannya, tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut, tapi jangan lebay, biasa aja gitu ya. Nah, jangan lalu ya. Jadi biasa saja, gitu ya. Nah, jadi nggak usah nggak nganga gitu. Pandai anginnya keluar dari sela-sela bibirnya tuh. Nah, jadi saya akan perdengarkan kalian sebuah audio yang harapan saya kalian nyaman, bukan ngantuk ya. Nah, kalian nyaman, nanti saya akan pandu kalian untuk merefleksikan diri kita ya. Baik, tetap tutup matanya, tapi jangan kuat-kuat juga, santai aja, relax saja, jangan dipejamkan kuat-kuat gitu ya. Baik, kita mulai. Baik anak-anakku semua, sambil kalian tarik nafas lewat hidung, dalam hati hitung 1, 2, 3, 4, lalu hembuskan gitu ya. Nah, pelan-pelan kalian sambil bayangkan semua hal yang bisa kalian syukuri pada pagi hari ini. Kehidupan yang masih diberikan, kesehatan, kasih sayang orang tua, perhatian, kemudian kalian masih diberikan teman-teman yang menyayangi kalian, yang menyapa kalian ketika sampai di sekolah. Semua hal yang patut kalian syukuri dalam hidup kalian syukuri pada pagi hari ini. Mungkin selama ini kalian lupa terkadang bahwa hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil itu adalah nikmat yang patut disyukuri. Ingatlah bahwa ketika kalian keluar dari rumah menginjakkan kaki ke sekolah ini, kalian punya tujuan, dan tujuan itu hanya kalianlah yang tahu, dan tujuan itu adalah gambaran diri kalian. Maka pada kesempatan yang sebentar ini, coba kalian
dua, tiga. Baik, demikian relaksasi kita. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi untuk menuliskan beritanya bersama kelompoknya. Kembali buka bukunya, kembali buka HP-nya. Nah, harapannya kalian bisa kembali mendapatkan semangat ya. Bagi udah istirahat di tempat sebentar ya. Kalau dalam barisan tuh istirahat di tempat ya. Silakan sekarang kalian kembali melanjutkan aktivitas kerja kelompoknya untuk menuliskan berita. Baik, waktunya sudah habis. Saya tanya semua kelompok sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang saya mau cek dulu di link Padlet apakah sudah masuk semua tugas kalian ya. Baik, ini sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Sudah semua ya. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, nanti saya akan ambil kelompok per kelompok untuk menjelaskan isi dari berita yang kalian tulis ini. Ya. Jadi, yang kalian jelaskan adalah isi berita ini memuat hal apa saja, gitu ya. Nah, nanti setiap kelompok maju ke depan, kemudian saya akan tampilkan masing-masing beritanya, kemudian nanti kalian presentasikan. Yang kalian presentasikan apa? Adalah menceritakan apa isi dari berita yang kalian tulis, gitu ya. Baik, silakan saya beri kesempatan dulu untuk menyiapkan presentasinya. Terima kasih untuk kelompok 1 duluan akan mempresentasikan beritanya. Silakan kepada kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil tugas yang diberikan oleh guru kami, yaitu mengenai teks berita. Yang dimana kami mengambil salah satu tema, yaitu tentang kantin di SMA Negeri 3 Sintang, dan mengambil judul tentang kantin Pak Niko. Yang dimana isi dari penjelasan teks berita ini dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk isi dari teks berita yang kami ambil, di dalam teks berita ini kami menjelaskan tentang di mana letak dari kantin Paniko dan menu makanan minuman yang dijual oleh kantin Paniko. Dan kami juga menampilkan tentang aktivitas para siswa ketika berbelanja di kantin Paniko ini. Dan kami juga mewawancarai salah satu penjaga kantin di sini. Beliau menjelaskan tentang persiapan awal dari mulai dia membuka kantin hingga menutup kantin, kemudian modal awal untuk membuka usaha kantin ini, dan presentasi keuntungannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Berikan tepuk tangan. Baik, sekarang silakan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan kita. Perkenalkan, saya Gita dari kelompok 2. Penampilan dari kelompok 1, berita yang disajikan sudah lengkap dan juga menarik. Saya juga sering berbelanja di kantin Paniko. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Dari tepuk tangan. Silakan
kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Sekarang lanjut untuk kelompok 2. Kelompok Benedita, Gita, Laura. Silakan kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan mempresentasikan tugas teks berita kami. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Gita Olivia. Saya dari Masjid. Saya pencinta Pak. Saya dari ini. Saya Laura Elwana Korea. Saya berasal dari Ketua. Saya anak muda Hati. Baik, kami akan langsung ke materi yang akan dijelaskan oleh teman. Oke, jadi berita yang kami ambil ini yaitu kegiatan persami yang dilakukan oleh anak kelas 10 di SMA Negeri 3 Sinta atau di SMA kelas 10. Nah, kami membahas tentang evaluasi bagaimana kegiatan persami tersebut berjalan, apakah sukses atau perlu perbaikan seperti pada judul berita yang telah kami sajikan. Kami menyajikan juga bagaimana sih keseharian mereka dalam menjalankan kegiatan persami itu dari awal sampai ke akhir kegiatan persami. Kami juga mendapatkan tanggapan dari beberapa narasumber seperti guru, para siswa melaksanakan juga Bantara. Mungkin hanya sekian isinya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Silakan kepada kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan Pak Sutri tentang berita, dan selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami semua seperti tahu, saya dari teman adik, dan Mr. Bagus. Dan Pak Bisto, ya, pertama-tama materi yang kami berikan adalah merupakan sekolah, di mana kantin sekolah ini merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh para siswa dan siswi dengan makanan dan minumannya yang enak. Dan pertama-tama kami ini membeli kantin Pak Niko, karena kantin Pak Niko ini kami sudah mampu mewawancarai pemilik yang jaga tokonya, karena kami ini mempertanyai beberapa banyak hal seperti apa saja makanan yang disajikan dan beberapa kandungan nutrisi dan juga sewa yang diberikan kepada penjaga toko. Dan itulah hasil dari berita kami. Sekian dari tugas kami, apa kata-kata. Silakan kembali ke tempat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Silakan kepada kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi teks berita. Kelompok kami mengambil tentang materi persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Untuk isinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kami mengambil judul vakum selama beberapa tahun, persami kembali diadakan di SMA Negeri 3 Sinta. Setelah beberapa tahun vakum akibat COVID-19, akhirnya persami kembali diadakan di SMA Negeri 3 Sinta. Persami adalah bagian dari kegiatan pramuka yang sering diadakan di sekolah. Kami menjelaskan kegiatan yang dilakukan selama persami itu. Yang pertama, ada upacara pembukaan, yang kedua mendirikan tenda, yang ketiga ada api unggun dan pentas seni, dan yang keempat keluar. Selesainya kegiatan persami ini yaitu pada hari Minggu. Manfaat dari persami memiliki
banyak manfaat bagi usaha hidupnya. Contohnya, yang pertama melatih kemandirian, yang kedua melatih kedisiplinan, dan yang ketiga melatih kerjasama dan gotong royong dengan sama anggota kelompok. Lihat dari isi berita tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang ingin menanggapi, silakan. Saya Bu. Baik, silakan Dio. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ramon Giopan, saya berasal dari kelompok 1. Saya izin menanggapi dari presentasi kelompok 1. Dari berita yang kalian tampilkan sudah sangat cukup menarik karena mulai dari judulnya, kemudian isinya juga sangat lengkap. Jadi saya pikir untuk kelompok ini tidak ada kekurangan lagi, dan saya harap berita ini dapat dibaca oleh siswa-siswa SMA Negeri 3 Sintang dan sekolah lainnya. Terima kasih. Kelompok 4 boleh kembali ke depan. Kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ruby Pratiwi. Saya Rita, saya Ruli, Saya Bernama Putra. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil tugas teks berita yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Di sini kami mengangkat judul SMA Negeri 3 Simpang Sukses Gelar Perkemahan yang akan dijelaskan oleh kawan kami yaitu Bernama Anggota. Baik, di sini kami ambil tentang perkemahan. Jadi pembahasan yang kami dapat yaitu tentang pengertian dari perkemahan itu sendiri dan juga manfaat dari perkemahan, serta dilaksanakan perkemahan itu pada tanggal 4 atau 5 November yang berjalan dengan sukses pada saat itu. Nah, selain itu dampak perkemahan ini juga memberikan pengalaman nyata untuk siswi mandiri, saling bekerja sama dan berbagi saat keadaan teman lain membutuhkan, seperti peduli sekitar atau peduli untuk melestarikan budaya daerah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari berita yang kami. Demikian presentasi yang kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Sekian dari kami, terima kasih. Silakan kepada siswa yang ingin menanggapi. Ya, Paulina Peggy, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Paulina Penny dari kelompok 5. Dari teks berita yang sudah disampaikan oleh kelompok 5, menurut saya berita ini sangat menarik. Karena kenapa? Persami ini sebelumnya tahun lalu tidak diadakan dan kembali diadakan tahun ini. Dan menurut saya teks berita ini juga strukturnya sangat lengkap. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Silakan kembali ke depan. Baik ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil beritanya yang telah ditulis ya. Yang dapat saya simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran kita yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu kalian mampu menuliskan teks berita itu dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan ciri kebahasaan itu yang dipublikasikan di media digital itu sudah tercapai. Ya, walaupun tadi ada 2 kelompok yang mengalami kesulitan, itu nanti juga menjadi evaluasi ibu ke depannya ketika ingin mengadakan pembelajaran ini. Mungkin nanti perlu didiskusikan dulu dengan siswa, apakah semua siswa terutama HP-nya atau jaringannya apakah mendukung atau tidak ya. Dan tapi kalau boleh sibuk kasih poin 80% pembelajaran kita sudah tercapai ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik ya. Jadi kata terakhir kita dalam pembelajaran ini adalah refleksi. Saya sudah siapkan 3 buah pertanyaan dan linknya saya sudah kirimkan di grup kelas ya. Nanti silakan
kalian buka linknya, kemudian kalian isi 3 soal itu. Saya berikan waktu 3 menit untuk mengisinya karena soalnya hanya menjawab ya dan tidak saja ya. Silakan kalian isi 3 menit ya. Baik, cukup, waktunya sudah habis. Sudah semua mengisi link refleksi? Sudah. Baik ya, jadi refleksi itu nanti jadi bahan evaluasinya juga untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Baik, karena waktu kita sudah habis ya, kegiatan sudah kita laksanakan untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjut ketemu pada materi berikutnya di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Silakan boleh istirahat ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Carolus Perni Jornando, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Sintang, Kabupaten Sintang. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Astuti Dinarti MPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Halo Bu Tuti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Ferry gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik juga Bu. Baik, di percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama nih Bu, tentang bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Alhamdulillah, perasaan saya senang Pak Ferry. Senang karena tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu menurut saya sudah tercapai dengan baik. Oke, baguslah kalau seperti itu Bu ya. Berarti ketika melakukan proses pembelajaran tadi sudah berjalan dengan lancar dan sangat baik. Alhamdulillah. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan nih area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Baik, kalau untuk area pengembangan dari pembelajaran tadi itu sudah terlihat dari tujuan pembelajarannya ya Pak Ferry ya. Itu kan tujuan pembelajarannya adalah menulis teks berita. Nah, jadi kalau kita berbicara aspek pengembangan itu lebih pada aspek keterampilan. Jadi keterampilan menulis berita. Ada langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, terutama pada pengembangan aspek keterampilan itu tentunya disesuaikan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah metode discovery learning, Pak. Jadi tadi ada pembukaan, Pak ya, jadi ada doa, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian kami membahas materi sebelumnya, karena pertemuan yang hari ini itu Pak adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan terhadap aktivitas belajar siswa pada pertemuan sebelumnya, yaitu melakukan observasi lapangan untuk mencari informasi untuk ditulis di dalam berita. Kemudian siswa secara berkelompok menuliskan beritanya dan mempublikasikan berita itu melalui media digital Padlet yang sudah saya siapkan. Terakhir, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu teks berita di Padlet, kemudian kelompok lainnya itu menanggapi. Kemudian saya menyimpulkan materi pembelajaran, dan yang terakhir saya memberikan refleksi kepada siswa dalam bentuk 3 pertanyaan itu Pak ya, yang kemudian tadi sudah dijawab. Super sekali, luar biasa sekali yang telah Ibu lakukan. Jadi area pengembangan yang telah Ibu lakukan itu berkaitan dengan aspek keterampilan siswa Bu ya. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya Pak, 80% tujuan pembelajaran saya itu sudah tercapai Pak ya. Nah, anak
anak-anak tadi terlihat sudah mampu menulis berita dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karya mereka dengan baik, kemudian kelompok lainnya juga sudah memberikan tanggapan yang relevan lah dengan hasil isi presentasi kelompok yang tampil itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi menurut Ibu, area pengembangan yang sudah Ibu terapkan dan Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Betul. Dan sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Iya. tentunya. Meskipun ada sedikit mungkin kendala yang Ibu alami. Nah, menurut Ibu nih apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Kendala yang besar sih tidak ada ya Pak Ferry ya, hanya ada kendala sedikit tadi, yaitu ada 2 kelompok tadi yang kesulitan dalam mempublikasikan berita yang sudah mereka tulis. Jadi ada satu kelompok yang gangguan jaringan, ada yang satu kelompoknya yang memang kemampuan IT-nya yang masih kurang. Nah, kira-kira Ibu untuk menghadapi atau menangani kendala-kendala yang Ibu hadapi tadi itu, kira-kira langkah-langkah apa nih yang bisa Ibu ambil? Baik, kalau untuk kasus seperti yang tadi, itu saya merencanakan akan melakukan wawancara sederhana lah begitu dengan siswa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, seperti mengecek kemampuan IT siswa, kemudian mengecek kemampuan media pembelajaran mereka seperti HP-nya, jaringannya, internetnya, gitu Pak ya. Memastikan lah kalau siswa ini memiliki media yang cukup untuk mengikuti pembelajaran saya. Kemudian nanti baru saya merancang pembelajaran itu berdasarkan kondisi awal siswa. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bu, kira-kira dengan setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas tadi, kira-kira rencana ke depannya itu apakah ada sesuatu yang ingin Ibu capai lagi nggak kira-kira untuk penerapan ke depannya? Pastinya ada ya Pak ya. Seperti yang hari ini, katakanlah tujuan pembelajarannya saya harus sudah tercapai, namun kalau tadi saya menyebutkan persentasenya kan baru 80% Pak ya. Harapan saya ke depannya pada pembelajaran yang sama, anak-anak itu bisa mencapai sampai 100%. Artinya semua siswa itu bisa benar-benar memahami materi ini gitu Pak. Oke, jadi seperti itu Bu ya. Semoga rencana yang Ibu harapkan dan inginkan ini segera cepat terrealisasikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu ke depannya, sehingga proses pembelajarannya nanti dapat lebih baik lagi Bu ya, lebih sempurna. Saya tunggu ya Bu ya cerita-cerita Ibu nanti. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Kalau untuk materi yang sama pastinya pada tahun ajaran yang baru ya Pak Ferry ya. Tapi kalau untuk materi yang berbeda dengan metode yang mungkin mirip begitu, mungkin pada pembelajaran semester 2 nanti sudah akan saya lakukan. Oke, super sekali. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini nanti kedepannya dapat secepatnya terrealisasikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kita perbincangkan di pasca observasi kali ini. Saya tunggu berita baiknya. Semoga yang diinginkan oleh Ibu tentang proses pembelajaran yang lebih baik itu dapat sesuai dengan yang Ibu rencanakan, sesuai dengan yang Ibu harapkan, terrealisasikan semua dengan baik. Cukup sekian Bu ya. Iya Pak. Terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat siang.